di antara pandangan manusia. Wa man ta'allama al-haditha aw wa man ta'allama sunnata qawiyat hujjatahu. Siapa yang belajar dia sunnah, belajar dia hadis, maka hujjahnya akan kuat di sisi manusia. Dan kemudian wa man ta'allama an-nahwa, dan bahkan siapa yang belajar nahwu, maka haibun, maka dia akan diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan yaitu kedudukan yang itu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, wa man ta'allama al-fiqha, dan barang siapa yang belajar fiqh, maka nabila qudratahu, maka akan diberikan kemampuan untuk berpikir secara baik dan berpikir secara cerdas. Maka orang yang semakin belajar fikih semakin dalam, Allah akan berikan kecerdasan dia. Oleh sebab itu, ini sebagai pengantar, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nanti pewaris ilmu Allah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu serta kawan-kawan sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya fikih ini selalu berkembang. Kalau sebenarnya bahasanya itu, kalau bahasa baru disebut namanya nawazil au mustajaddat namanya. Itu istilah sekarang ini. Jadi kajian-kajian kontemporer yang dulu tidak ada di masa-masa ulama, itu disebut namanya adalah nawazil au fiqhul mustajaddat namanya. Jadi kajian-kajian yang baru. Maka nanti ada perbedaan. Ada Syekh Wahbah Zuhaili itu menulis dalam kitabnya Ushul Fiqhnya, di dalam muqaddimahnya ada pembahasan, ada syariah, ada fiqh. Yang disebut syariah itu adalah sesuatu yang tetap, yang tidak akan mengalami pergeseran. Itu sebenarnya syariah. Karena dia ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau fikih ini akan selalu mengalami perubahan karena dia adalah hukum yang disebut namanya ijtihadiyah, hukum berubah ijtihad. Maka nanti ada yang pertama kali mempopulerkan nama fikih itu Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi itu belum mengistilahkan, ada namanya fiqhul maqasid, ada namanya fiqhul masalih, ada kemudian namanya fiqhul aqalliyah, kemudian ada namanya fiqhul fiqhul waqi' dan lain sebagainya. Ada juga yang mempopulerkan kata mafahim atau mafhum. Ini adalah fadilah Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Itu belum kitabnya pertama kali disebut mafhum. Maka kemudian ada kitabnya mafahim yajibu an tusahhah. Dan kemudian ulama yang lain kemudian mempopulerkan istilah ini. Dan ini tentu kajian-kajian seperti ini memang tidak ada di zaman Rasulullah SAW yang bersifat ijtihadiyah. Walaupun sebenarnya Imam Suyuti pada abad ke-9 setelah statementnya Imam An-Nawawi di tahun yang ke-6 bersama Ibnu Salah, beliau mengatakan bahwasanya setelah ini sudah tidak ada lagi kemudian ijtihad baru. Karena ijtihad baru semua akan kembali bermuara kepada imam 4 mazhab itu. Ya. Tapi kemudian ada beberapa ulama yang lain itu memungkinkan untuk berijtihad, tapi dalam rangka namanya fikih, namanya disebut rangkanya fikih. Makanya Syekh Ali Jum'ah ya di dalam kitabnya ya Muqaddimah Fiqhul Muqarin itu mengatakan bahwasanya kita ini bermadhab, ya madhab fikih itu kurang lebih, dalam beliau mengatakan itu 89 madhab. Ya, yang mu'tabar itu ada yang masyhur ada 9, yang mu'tabar ada 4. Ya. Maka di sini tentu kita akan kaji nanti ya kajian-kajian fikih yang tidak ada di masa dulu. Ya, ini tentang kajian fikih yang disebut namanya fikih aqalliyat atau fikih minoritas. Terutama kawan-kawan kita di Eropa dan kawan-kawan kita di mana di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah mungkin tidak ada masalah, kalau di Eropa ini mungkin ada beberapa kendala. Contoh tadi disampaikan, saya diberikan amanah satu menyampaikan tentang masalah boleh nggak kita bersuci dengan air limbah, misalnya air olahan, ya. Boleh nggak kemudian kita bersuci dengan air olahan? Suaranya kecil kali. Suaranya Pak. Suaranya kecil sekali. Suaranya terlalu kecil, Ustaz. Terlalu kecil kita ya? Kebetulan dari Padang ini, Pak. Kecil. Baik. Kurang. Baik. Sudah dengar? Besar? Oke, udah. Besar? Oke, kalau gitu nggak pakai. Nah, udah pakai ini. Iya, udah. Baik, gini baik. Kali tadi udah. Ini. Oh, udah dengar? Oh, baik. Saya ulangi sekali lagi ya.
Jadi Imam Syafi'i mengatakan man ta'allama al-Qur'an jalla fi 'uyunin nas. Siapa yang belajar Al-Qur'an akan mulia di pandangan para manusia. Wa man ta'allama al-haditsa wa man ta'allama as-sunnata, ya. Barang siapa yang belajar sunnah, barang siapa yang belajar hadis, maka qawiyat hujjatahu, maka dianggap hujjahnya itu kuat. Wa man ta'allama an-nahwa, barang siapa yang belajar nahwu, ilmu gramatikal nahwu, maka haibun, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu haibah, yaitu apa? Yaitu kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, wa man ta'allama al-fiqh, kata Imam Syafi'i, maka disebut nabila qudratahu, maka Allah akan berikan kemampuan untuk apa? Untuk semakin cerdas di dalam menggapai berbagai permasalahan. Oleh sebab itu orang yang senantiasa mengotak-ngatik ilmu fikih biasanya itu lebih cerdas daripada orang-orang matematika, itu seperti itu ya. Ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang fokus pada bidang fikih, sebenarnya seperti itu ya. Bukan berarti menyudutkan yang lain, tidak ya. Tapi ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian tadi saya sampaikan ada istilah-istilah fikih yang baru ya. Nah, istilah fikih baru ini yang mempopulerkan pertama kali Yusuf Al-Qaradawi. Ya, ditulis oleh beberapa murid beliau, ada disebut namanya fiqhul maqasid. Ada disebut namanya fiqhul masalih. Kalau Dr. Isam Ahmad Bashir menyebutnya adalah fiqhul waqi' atau fikih kekinian yang kita kaji sekarang ini. Ada disebut namanya juga fiqhul aqalliyat, fikih minoritas. Kemudian ada lagi disebut namanya fikih-fikih yang lain yang ini nanti menjadikan satu wadah kajian kita. Ini istilah fikih. Ya. Banyak juga yang istilah bukan fikih, namanya istilah namanya mafhum. Yang ini dipopulerkan pertama kali oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Ala Al-Maliki. Maka kemudian beliau menulis buku namanya Mafahim Yajibu an Tusahhaha, konsep-konsep pemahaman yang perlu diluruskan. Yang ini ditulis oleh murid beliau, kesayangan beliau, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Said Mamduh, yang ada di Mesir. Ini istilah-istilah itu. Ya. Nah, maka di sini sebenarnya istilah fikih permasalahan baru dalam kajian fikih itu bahasanya disebut namanya nawazil, fiqhun nawazil namanya, atau fiqhul mustajaddat, itu bahasanya. Ya, jadi kajian baru disebut namanya fiqhun nawazil atau fiqhul mustajaddat namanya. Ini kajian fikih yang baru, apapun bentuknya, seperti fikih COVID misalnya. Itu kajiannya disebut namanya fiqhun nawazil atau fiqhul mustajaddat namanya. Nanti kajian hukumnya, itu disebut namanya istikhraj masail al-fiqhiyah. Bagaimana kita mengeluarkan dalil hukum ini kemudian menjadi satu produk hukum. Itu disebut namanya istikhraj masail al-fiqhiyah. Kalau bahasa di kita ini sering mengistilahkan namanya bahsul masail atau majlis tarjih dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam istilah ulama itu disebut namanya istikhraj masail al-fiqhiyah namanya. Jadi ini adalah kajian-kajian tentang fikih kekinian. Oleh sebab itu ini perlu dibahas karena dulu ulama pernah mengeluarkan statement seperti Imam Suyuti yang meninggal tahun 919 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada lagi ijtihad pasca sekarang ini. Karena semua ijtihad akan lari kepada fikih 4 mazhab itu sendiri. Ya. Makanya Syekh Ali Jum'ah pernah menyampaikan di dalam muqaddimah kitabnya Fiqhul Muqarin, beliau mengatakan madhab itu ada 89. Belum hitung, madhab ada 89. Madhab yang mu'tabarah ada 9. Madhab yang masyhur ada 9. Madhab yang mu'tabar ada 4. Yang kita kenal ini. Walaupun 4 madhab itu kadang kita bercampur baur. Gitu. Bercampur baur. Seperti kawan-kawan di Mesir. Ini tidak semuanya bermadhab Syafi'i. Tapi sebagian juga madhab Hanafi. Karena lebih condong usul fiqhnya itu kuat di sana. Dan kemudian kawan-kawan, kalau di Yaman di sana ada Ahqaf, kemudian di Suriah ada Ma'had al-Fatah namanya. Ma'had al-Fatah di Suriah itu juga fikih Syafi'iynya sangat kuat sekali. Jadi ini adalah istilah-istilah yang sekarang muncul. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu contoh yang diberikan ke kami, yaitu tentang masalah air limbah. Ya. Bagaimana sebenarnya status air limbah itu? Apakah diperbolehkan atau air daur ulang? Apakah itu boleh, misalnya butuh pakai galon dan lain sebagainya pakai galon. Gini, pada prinsipnya di dalam kajian-kajian fikih klasik ya, itu ada namanya kajian al-ma' al-qalil, al-ma' al-kathir gitu ya. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit itu kurang dari 2 kula. Air yang banyak itu lebih dari 2 kula. Sekitar
126 liter kurang lebih. Atau kalau kita berbentuk kubus itu sekitar 60 cm, ya, itu air 2 kolam. Maka dikatakan di dalam banyak kitab seperti kitab Majmu', dikatakan ajma'ul ulama annal ma'a idza waqa'at fihi najasah, jika ada air kemudian di situ jatuh najis, dikatakan idza taghayyarat, jika dia berubah, ya, jika dia berubah launuhu, ya, ta'muhu, ya, kemudian apa namanya rihuhu, berubah salah satunya, maka dia najis. Tapi kalau tidak berubah tidak apa-apa. Maka kalau air itu jumlahnya banyak, dia terus kemudian bening, ya, itu diperbolehkan untuk memakai apa? Memakai untuk dia berwudu, diperbolehkan itu. Dan ini sepakat para ulama, ya, karena asalnya dianggap itu air mutlak, boleh, apalagi jumlahnya banyak. Makanya Nabi pernah dikatakan Nabi itu pernah berwudu dengan pakai air 1 mud. Nah, segini. Saya dapat hadis musalsal dari Mekah. Si Sa'id Mamdu mengatakan Nabi itu pernah berwudu dengan pakai air segini. Air segini. Nah, saya dicontohkan di rumah beliau itu pakai pakai tempat itu dari plastik, ya, dari plastik. Kemudian dilubangi di sini sedikit. Dilubangi sedikit di sini. Bahkan saya bertanya, bagaimana Nabi berwudu dengan pakai air 1 mud? Ya, kan nggak mungkin kalau kita kucurkan seperti ini, nggak akan muat ya. Tapi kalau mungkin seperti ini, kita wadai, kita lubangi ini sedikit dengan pakai apa? Dengan pakai di sini kita tutup kembali, maka sangat mungkin itu untuk berwudu. Maka Nabi pernah berwudu dengan pakai air 1 mud, dan ini ada hadis musalsalnya. Hadis yang langsung bersumber saya dapatkan dari Syekh Mahmud Ibn Siraj, saya dapatkan dari Syekh Yasin, yang langsung kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Ini ada. Jadi Nabi pernah berwudu dengan air seperti ini, ya. Maka oleh sebab itu sebenarnya berwudu itu tidak harus banyak sebenarnya. Yang penting itu adalah cukup. Maka bersuci dengan air daur ulang, ya, atau air limbah yang kemudian sudah disterilkan, maka hukumnya diperbolehkan. Dan ini keluasan, dan itu sangat diperbolehkan. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan kedua adalah bersuci dengan tisu, ya, bersuci dengan tisu. Kalau tadi berwudu, ya. Karena juga gini, yang perlu kita tarik sebenarnya dalam kajian-kajian seperti ini, kajian kontemporer, kita tarik juga kepada kalau saya bahasakan itu bukan hanya sekedar fikih kontemporer, tapi juga fikih kebangsaan. Kan kita itu di dalam fikih 4 mazhab, ya, itu kan dalam fikih Islam wa adillatuhu, kemudian fikih-fikih yang lain, ada pembahasan di salah satu bab yang terakhir, bab wudu itu ada namanya al-iqtisad fil ma'. Ekonomis dalam penggunaan air. Ekonomis dalam penggunaan air. Harusnya kajian wudu bukan hanya sekedar kita ini sebagai dulu, ya, kalau ulama-ulama salaf mungkin kajian wudu itu hanya berhenti pada praktek. Tapi bagaimana kita tarik? Apa sih sebenarnya efek kalau misalnya orang itu wudunya itu dia tidak benar wudunya, kemudian dia boros dalam berlaku wudu. Coba bayangkan sekarang ini kan selalu setiap tahun pengaduan PDAM setiap tahun itu rugi 2 miliar. Kemudian belum lagi satu daerah saja, Jambi ini setiap tahun mengalami kerugian 2 miliar. Di Palembang, di Jakarta, di Masyarakat mengalami kerugian. Boleh jadi karena kita yang salah ini baru 1 wudu saja. Bayangkan kalau wudu, misalnya wudu ya, kita salah satu orang ini berlaku boros, 1 orang. Boros kalau 1 orang itu, karena kita tarifkan 100 perak saja. Bagaimana kalau 1 juta orang? Padahal penduduk kita di Indonesia ini ada 2,5 juta misalnya. 250 juta jiwa. 250 juta jiwa kita tarik 1 juta saja. Umat Islam yang berlaku boros, artinya 1 kali sholat itu 100 juta. Bayangkan belum mandinya, belum yang lain. Kondisi ini berbeda dengan di Eropa. Coba kalau di Eropa itu kalau penggunaan air kalau jam segini mati kan mati gitu. Kalau di Indonesia kan enggak. Orang wudhu ini pecinya ditaruh, dia ngobrol, kemudian tangannya ini air masih muncul terus, bayangkan. Air masih muncul terus. Harusnya kajian ini juga kita tarik ke sana. Oh, ternyata ini berpengaruh. Oleh sebab itu supaya orang-orang ini sadar kalau kita berlaku boros dalam wudhu ini berpengaruh juga pada perekonomian negara. Otomatis PDAM-nya rugi, maka mempengaruhi yang lain. Nah, jadi makanya pengolahan air limbah ini sangat bagus sekali, ya. Maka sekarang di Singapura itu juga ada, ya, itu kalau dia
air mandi itu, mandi ya, atau air habis dia wudhu itu langsung dikucurkan ke taman ya, taman kemudian jatuh dia ke bawah, diolah lagi dia, kemudian bisa untuk mandi lagi, kemudian untuk wudhu lagi, dan itu menghemat. Kan kita dianjurkan dalam Islam untuk berlaku iktisad, bukan berarti pelit, tapi artinya adalah menghemat, karena ini SDA, sumber daya alam ya. Kan kita tidak tahu, memang kita berkeyakinan bahwasanya Allah ini maha kaya, cuma kan kasihan di negara-negara seperti negara minoritas gitu ya. Sebab itu kita dianjurkan untuk berlaku hemat air. Nah ini itu. Yang kedua tentang masalah bersuci dengan tisu ya, bagaimana hukumnya? Ya, memang sekarang ini ya seperti saya pernah jalan-jalan ke beberapa negara gitu ya. Ada satu negara, saya nggak mau sebut negaranya ya, itu ada tidak menyediakan air juga tidak gitu kan, tisunya sering habis gitu. Tisunya sering habis gitu ya. Kalau tisu ini kan mungkin di bandara sudah ada sekarang ini, kemudian di mall-mall ya, mungkin tisu sudah banyak gitu ya. Ada satu negara ini bukan hanya ini ya, kadang nggak disediakan gitu, ada tisu juga disediakan, air juga disediakan gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa gitu. Di dalam kitab-kitab fikih klasik memang dikatakan ya, bahwasanya bersuci itu memang pertama dengan air yang utama, yang kedua adalah istinja ya, dengan menggunakan istijmar, yaitu dengan salah satu ahjar, dengan 3 batu ya. 3 batu ini bukan sembarangan cara ininya, para ulama mencontohkan itu memasangnya seperti ini di tangan, 1, 2, dan ini bergantian 3. Nah seperti ini. Ini kalau dengan batu. Tapi kan susah kalau di negara kita ini, kalau semua pakai batu kan repot, langkah repot ya kalau di bandara gitu kan. Maka kemudian ulama mengatakan boleh semisal ini batu ya, sama-sama keras ya, sama-sama kering, yaitu apa? Salah satunya adalah tisu ya. Salah satunya adalah tisu. Dia kering, yang kedua dia ghair muhtaramin, dia bukanlah barang berharga. Tisu kan nggak berharga kan? Ya, kalau uang berharga dia nggak boleh, makanya boleh nggak, nanti ada pertanyaan istinja dengan pakai uang, karena nggak ada lagi kan, pakai uang misalnya, apalagi dolar ya kan, terlalu mewah sekali ya, mewah sekali, nggak boleh ya, walaupun ini keras ya, tapi nggak boleh, nggak boleh. Alangkah aneh kayonian ya beristinja pakai dolar gitu ya, nggak boleh. Kalau pakai tisu diperbolehkan karena ini keras ya, jamit, ini keras ya. Nah, kemudian memang kalau di dalam kajian ini ya, kajian fikih klasik itu tidak boleh kotorannya sampai kering. Karena kenapa? Kalau kering sudah dibersihkan dia. Ya, maka ketika basah itu langsung dia dibersihkan. Ya, nah, sedangkan kalau pakai batu ya, yang terakhir itu salah satu syaratnya adalah apa? Dia harus dibersihkan selama 3 kali. Nah, sedangkan kalau pakai tisu, apalagi sekarang ada tisu basah, ya sampai bersih. Ya, saya yakin kalau tisu bisa kita sampai bersih ya. Apalagi kemudian kencing. Jadi bersuci pakai tisu itu diperbolehkan ya. Nah, kalau tanya mana yang lebih afdal, tentu kalau ada air yang lebih afdal air. Tapi dengan tisu pun boleh. Nah, bagaimana kalau yang misalnya ini kan ada kawan-kawan dari Jambi banyak. Bagaimana kalau yang di hutan misalnya, di kebun sawit ya, di mana nggak ada ininya, adanya cuma daunnya saja, boleh apa tidak? Boleh. Bersuci pakai daun itu boleh. Ya, cari yang dia keras, cari yang agak lunak, jangan keras nian kalau ya, agak lecet. Lecet. Jadi boleh ya. Intinya itu adalah keras, ghair muhtaramin, dia bukanlah barang berharga, itu diperbolehkan ya. Ini yang kedua yang dikasih ke saya materinya. Kemudian materi yang berikutnya berhubungan dengan kemudian apa sih perbedaan mani, madhi dengan wadi gitu ya. Gini. Mani ya, di dalam Al-Quran dikatakan, saya pernah meneliti ini sekitar tahun 2099, saya meneliti ketika di penghujung S1, saya kumpulkan kawan-kawan. Ketika saya menemukan ayat Al-Quran mengatakan khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ini tentang masalah air mani. Air mani itu baik laki-laki perempuan itu keluar semuanya. Di dalam Hasya Qalyubi dikatakan seperti itu. Baik laki-laki perempuan itu keluar air mani. Nah, itu dari mana dia? Kalau laki-laki itu dari tulang rusuk, kalau perempuan itu mohon maaf dari tulang dada. Maka di situ dikatakan yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Nah,
Ya, dan di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya air mani itu hukumnya adalah suci dia, tapi dia wajib mandi. Jadi bukan najis. Kalau andai kata najis, maka kita kalau najis ya perlu disucikan dulu. Jadi air mani itu suci bukan najis. Makanya dikatakan kenapa ya? Kenapa kok misalnya kanibalisme tidak boleh? Kenapa tidak boleh makan manusia? Seperti tragedi Sumanto, seperti tragedi Rian, ya membunuh 12 orang dan lain sebagainya. Kenapa nggak boleh? Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan anak cucu Adam. Maka tidak boleh. Tidak boleh kemudian membunuh manusia, apalagi memutilasi dia, tidak boleh. Karena Allah memuliakan itu. Kan ada bangkai yang itu boleh dimakan kan? Salah satunya bangkai manusia. Tapi di sini apa? Dilarang. Dilarang kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Makanya air mani itu suci. Dan air mani ini bisa ditandai dengan ihtilam. Ihtilam ini pun para ulama mazhab Syafi'iyah itu berbeda pendapat. Ihtilam, ada mengatakan ihtilam itu adalah apa? Tanbutu syi'r, yaitu mulai muncul, mohon maaf, di area kemaluannya itu muncul rambut. Itu dianggap sudah muhtalimun, dianggap sudah itu dewasa. Ya. Nah, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan dia itu adalah sudah mimpi basah. Dia mimpi basah. Nah, ini yang dianggap pendapat paling kuat. Ini yang pertama mengenai mani. Nah, dari kalau air mani. Yang kedua madhi. Apa itu madhi? Dikatakan oleh para ulama huwa ma'un lujiyun, air yang dia itu kental gitu kan, yakhruju ba'da tafkir, ya, orang yang keluar setelah tafkir bil jima', yaitu berpikir tentang yaitu bersenggama. Jadi kalau orang pikirannya kotor, ngeres gitu ya, ngeres, pikirannya itu porno gitu ya, keluar dia tanpa disengaja ataupun ada lawan jenisnya misalnya, itu disebut namanya madhi namanya. Madhi ya, namanya madhi. Dan dikatakan dulu salah satu yang sering keluar madhi itu adalah menantu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena malu bertanya kepada orang mertuanya, maka dimintalah Ibnu Abbas untuk bertanya. Jadi Ali pernah mengatakan ana rajulun madda, saya ini laki-laki yang sering keluar air madhi. Ya, sering keluar air madhi. Ya, maka minta tolong ke Ibnu Abbas untuk bertanya kepada Rasul bagaimana? Apakah cukup saya ini berwudu atau harus saya mandi? Maka Rasulullah SAW mengatakan yaktafi bil wudu wa taghsiluhu. Nah, cukuplah kamu dengan wudu, kemudian di bagian kemaluannya itu dicuci. Ya, bagian kemaluannya dia dicuci. Jadi dibersihkan kemaluannya, baru kemudian cukup dia berwudu. Itu yang disebut namanya madhi ya. Maka oleh sebab itu ya, orang yang sering berpikir negatif ya, berpikir porno, itu kalau keluar basah berarti itu adalah madhi ya, bukan air mani ya. Nah, terakhir itu disebut namanya adalah wadi. Apa itu wadi? Dikatakan oleh para ulama wa ma'un sakhinun. Air yang sakhin, yang dia itu kental, ya, yang kental, yakhruj ba'dal baul, yang keluar setelah kencing. Jadi ada orang kencing itu tiba-tiba keluar cairan warna agak kuning. Itu disebut namanya wadi namanya. Itu disebut namanya wadi, ya, bukan madi juga bukan mani. Dan ini juga cukup dengan berwudu. Cukup dengan Kemudian yang berikutnya tentang parfum, alkohol parfum ya. Bagaimana hukumnya, boleh nggak ya parfum yang beralkohol? Ada gini, ada yang menyamakan antara alkohol dengan khamr. Ya, ada yang membedakan itu berbeda. Ya, ada yang mengatakan khamr berbeda dengan alkohol. Jelas, kalau ada yang menyamakan alkohol dengan khamr, jelas itu haram hukumnya. Karena ada perkataan Imam Suyuti mengatakan kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram hukumnya. Tapi di sini ada pendapat yang kedua, Tatkala Rasulullah SAW, ketika ayat turun, ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karena ini asbabun nuzul ayat ini, tatkala ada seorang sahabat itu membaca qul ya ayyuhal kafirun, enggak selesai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terus muter enggak selesai.
Karena kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, dikatakan huwa rajulun muskir, dia adalah laki-laki yang sedang mabuk. Maka turunlah ayat mengatakan la ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Di sini kemudian pada waktu itu maka semua orang ya kemudian menjatuhkan arak mereka ya di lantai. Ada yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya bawa ini arak sebanyak ini ya, khamr sebanyak ini, bagaimana? Kemudian Rasulullah meminta untuk ditumpahkan. Ditumpahkanlah semuanya di jalan, air itu ditumpahkan di jalan oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW tidak meminta wadahnya atau bejananya ina di situ untuk membersihkan, untuk mencucikannya. Artinya apa? Artinya di sini sisa daripada khamr itu adalah boleh dia itu, tidak najis dia. Dan itu dipakai wadah dengan yang lain. Dan ini hadis dari Jabir ibn Abdullah. Maka kemudian Maka kemudian ulama mengatakan bahwasanya alkohol di sini yang haram itu adalah dikonsumsi. Tapi kalau misalnya dia dipakai itu diperbolehkan. Ya, makanya para ulama Al-Azhar pun, fatwa ulama Al-Azhar itu memperbolehkan. Ulama Al-Azhar memperbolehkan. Cuma kalau misalnya ditanya bagaimana lebih baik yang tidak beralkohol. Tapi artinya ulama itu memperbolehkan. Ya, ulama memperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau dikonsumsi itu tidak boleh. Ya, dikonsumsi tidak boleh. Ya. Ini tentang parfum yang beralkohol. Kemudian aplikasi HP yang ada Al-Qur'annya ya. Aplikasi HP yang ada, bagaimana hukumnya? Apakah dia sama dengan yang lain? Ini ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau Syekh Az-Zuhaili dalam kitabnya, di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ini sudah membahas tentang masalah ini. Belum mengatakan sama. Hukum HP dengan Al-Qur'an, hukumnya sama dengan mushaf ini. Memang ada pendapat yang lain mengatakan, pendapat fatwa al-mu'asir, fatwa kontemporer mengatakan bahwasanya itu berbeda. Karena dia bentuknya aplikasi, bukan kemudian lembaran. Maka dia berbeda. Ya, cuma kalau kita mau hati-hati, kita pakai pendapatnya Syekh Az-Zuhaili yang mengatakan itu sama. Oleh sebab itu, ketika kita membuka Al-Qur'an ya, kemudian itu dibawa untuk sholat, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Saya pernah ada pertanyaan. Ini yang menarik dari mahasiswi waktu itu. Ustaz, kenapa saya di kamar mandi selalu ingat Al-Qur'an gitu? Kalau di luar kamar mandi tidak gitu. Ini error ya, berarti kamu perlu diruqyah. Kamu perlu diruqyah gitu. Jadi kalau di kamar mandi dia selalu ingat Al-Qur'an. Jadi sehingga dia bawa HP itu dengan ayat Al-Qur'an. Yang kedua, dulu pernah ada kejadian di Sudan ya. Ada dulu ketika saya waktu masih S2 di Kifal dulu, ketika sedang sholat itu ada orang sedang membunyikan HP ya. HP-nya itu waktu itu India, kan orang Afrika itu sangat suka dengan lagu India ya. Orang Nigeria waktu itu kemudian lagunya Kuch Kuch Hota Hai. Jadi ketika zuhur itu heboh. Kemudian waktu itu ada Profesor Ibrahim Ali. Profesor Ibrahim Ali waktu itu masih menjabat mustasyar Majma' Fiqh. Sebagai penasehat Majma' Fiqh yang ada di Sudan. Jadi setelah sholat, beliau berdiri dan kemudian beliau mengatakan, hadhil ughniyah, kata beliau, ini lagu, kata beliau, hada haramun, haram hukumnya tidak boleh di masjid. Tidak boleh di masjid. Maka oleh sebab itu beliau mengatakan, bahwasanya sautul adzan wa sautul Qur'an حينما نحن هذا ندخل إلى الحمام atau إلى الخلاء هذا الحرام, tidak diperbolehkan. Bahkan beliau punya fatwa waktu itu, Syekh Ibrahim Ali, Majma' Fiqh Sudan mengatakan kalau ada ringtone itu bunyinya adzan, kemudian bunyinya suara Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika itu aplikasinya masih hidup, ketika adzan nggak sempat dia mematikan, masuk ke dalam WC, kemudian bunyi ini adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan nggak tepat adzan dalam WC, nggak sempat ya, apalagi celananya jeans misalnya, nggak bisa dia mengeluarkan itu, maka belum mengatakan tidak diperbolehkan. Dan ini pun ternyata dipertegas oleh MUI kita, yaitu yang sekarang ini dikomandoi oleh Komisi Fatwanya Profesor Dr. Huzaimah Tahilian. Ya.
karena tidak diperbolehkan tadi. Ya. Nah, itu tentang masalah itu. Kemudian yang berikutnya, baru nanti kemudian kita akan tanya jawab. Ya. Berwudu dengan sepatu, ya, bagaimana hukumnya? Ya. Berwudu dengan khuf. Sebenarnya disebut khuf itu seperti ini khuf ini namanya. Saya beli di Mekah kemarin. Ini namanya khuf namanya. Khuf. Ya. Jadi bukan sepatu boot atau yang lain ya. Bagaimana hukumnya pakai ini? Boleh. Para ulama mengatakan boleh hukumnya pakai sepatu seperti ini misalnya. Khuf boleh dengan catatan dia sebelum memakai sepatu ini dia harus alal wudu. Dia harus berwudu terlebih dahulu. Dia harus berwudu terlebih dahulu. Dan syaratnya ini, syaratnya khuf yang pertama, syaratnya dia harus anti air. Anti air. Jadi dia tidak boleh tembus. Kalau dia tembus ya, hatta fil jawrab ya, sampai dia tembus di dalam jawrabnya itu, di dalam apa namanya? Kalau bahasa kita khufnya atau kaos kakinya itu tembus, maka tidak sah hukumnya. Jadi dia harus anti air. Yang pertama anti air, tidak boleh tembus dia. Yang kedua syaratnya adalah apa? Harus menutupi semua mata kaki. Maka sekarang ini ada yang panjang, ini untuk perempuan. Jadi nanti ada khuf yang terbaru panjang segini. Saya kemarin lupa tidak beli. Yang panjang dia segini. Ada khuf yang baru. Ya, dia sangat rapi sekali dan bagus sekali khufnya itu. Nah, kemudian dia tetap dipakai. Jadi kalau dia mukim seharian boleh. Seharian pakai ini boleh. Jadi kalau 2 hari harus dicopot. Ya, hari kedua harus dicopot. Seharian itu boleh nggak ganti-ganti. Asalkan sebelum pakai ini harus wudu terlebih dahulu. Ya, wudu. Jadi kemudian seharian nggak pakai ini, kemudian nanti wudunya hanya cukup dilap-lap saja, ini boleh. Dilap-lap saja ini boleh. Tapi kalau dia musafir, dia boleh sampai 3 hari. Dia boleh sampai 3 hari. Ya, ini salah satu cara untuk pakai khuf ini, terutama di negara-negara Eropa yang sampai minus, yang kemudian apa? Yang sampai kemudian berhari-hari bahkan berbulan-bulan itu musim dinginnya. Sebenarnya paling enak itu cuma di Indonesia, nah paling enak ya. Kalau di Mesir pun Alexandria sudah turun salju ya, apalagi Rusia. Nah, Rusia sana itu, wah itu dinginnya luar biasa di situ, ya sampai minus. Ya kan gitu kan, nah, susah itu. Apalagi kalau musim dingin itu, wah itu paling malas-malasnya orang di Timur Tengah ya, malas mandi kan, tidur terus. Ini real ya, ini real. Ini karena saya mengalami kondisi itu. Ya. Makanya Nabi kenapa mengatakan man asbagul wudu, siapa yang memperbagusi wudu ya, yaitu siapa yang membaguskan wudu ketika di musim dingin maka Allah ampun dosa-dosanya. Saya pernah praktekkan hal ini ketika di musim dingin orang wudu apalagi waktu subuh berat sekali. Betul atau tidak? Ini kawan-kawan yang di Eropa terjadi, kawan-kawan yang di Timur Tengah. Makanya rata-rata kalau itu ujian terbesar adalah ketika musim dingin itu. Makanya Nabi memberikan kabar gembira khususnya bagi kawan-kawan yang ada musim dinginnya. Kalau Indonesia nggak berlaku nih, Indonesia nggak berlaku. Kalau nanti berlaku repot ini, ya. Repot dia berlaku di Indonesia, tapi berlaku di negara-negara karena dinginnya luar biasa, dinginnya sampai menusuk tulang. Gitu ya. Maka ini adalah kajian mungkin sebagai pembuka kita di awal kajian volume pertama ini. Semoga nanti kita bisa mengambil banyak hal dan mungkin kita bisa kembangkan dengan diskusi. Saya yakin diskusi kita mungkin bakal lebih panjang. Karena permasalahan pasti akan banyak karena kita dibatasi dengan fikih ibadah, maka nanti kami persilahkan untuk kawan-kawan barangkali yang bertanya kami persilahkan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, tadi sudah gamblang ya. Saya rasa jelas pemaparan dari Ustadz tadi itu. Seperti ini boleh langsung disimpulkan dengan kawan-kawan masing-masing ya. Cuman mungkin ada yang belum terjawab nih Ustadz. Ada masalah yang real dihadapin. Mungkin hampir tiap daerah mengalami ya, terkhususnya di Indonesia, yaitu masalah ketika
berwudu untuk orang yang sudah bermake up ketika resepsi pernikahan. Nah, itu kan kalau di Tungkal lah khususnya, itu kan resepsi itu sudah mulai jam 9 atau jam 10. Biasanya berakhir itu jam 5 sore. Nah, kebanyakan mereka itu mengkodok sholat atau menjamak sholat atau sama sekali meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, itu gimana Ustadz solusinya? Karena mungkin ya apa sih bahasanya, repot lah Ustadz. Kalau sudah bermake up, wuduknya batal, wuduk lagi. Mungkin karena kerepotan, kesusahan, dan ya tantangan untuk melakukan ibadah lebih besar. Jadi karena kesusahan tersebut sukar ditinggalkan atau dihadapi, akhirnya ajaran syariat diabaikan karena resepsi itu. Gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, ada di dalam kitab Babus Salah, di situ ada kitab berjamaah, kitab salat al-jamaah ya. Nanti di dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, ini saya pernah teliti. Kemudian di dalam satu lagi adalah Sunan Imam Ahmad. Dikatakan bahwasanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yajma'u shalah, yaitu belum menjamak salat wa fi baitihi, dan Nabi sedang di rumahnya, tidak sedang berada bepergian, juga tidak juga tidak berada di kesibukan. Dan ini diriwayatkan oleh rawahul khamsah, riwayat para ulama yang 5. Ya, ini ada Muslim, ada Imam Nasa'i dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini sesekali. Makanya nanti dalam madhab Syafi'i ada istilah namanya ittiba', ada namanya istilah itu ta'addub namanya. Ada kapan kita ittiba' kepada Rasulullah SAW, ada kapan kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu kan? Nah, maka oleh sebab itu tidak ada satu ulama pun yang menjamak sholat, tidak ada. Walaupun ini difahami oleh sebagian kawan-kawan kita, digini jamak, ini memudahkan. Ya, maka dalam madhab Syafi'i itu ada istilah namanya ta'addub, ada kemudian istilah adalah ittiba' namanya. Nah, dalam kondisi resepsi ini, karena ini jamak dilakukan banyak orang, dilakukan hampir masyarakat di Indonesia, walaupun sekarang kesadaran masyarakat tentang masalah bermake up ini sangat tinggi, kesadaran masyarakat sekarang itu cukup luar biasa, ya, di dalam sekarang ini, jadi banyak resepsi yang sudah tidak pakai make up itu banyak juga, gitu kan. Tapi memang banyak juga yang masih bermake up. Ini bagaimana? Maka solusi yang terbaik adalah bagaimana dia kemudian menjamak sholatnya. Karena kadang-kadang memang gini, acara kita ini kadang nggak diatur. Kalau nggak diatur terus dia berdiri. Maka oleh sebab itu, maka tata rias nanti mungkin kita bisa inisiasi bagi kawan-kawan di luar negeri. Nanti kita buatlah sebuah kajian fikih ya, kajian fikih walimah namanya. Nah itu nanti perlu dipakai panduan yang lain. Bagaimana walimah sebenarnya benar itu. Jadi nanti untuk kita kasihkan solusi ke masyarakat, bahwasanya bagaimana kalau tata rias itu riasnya itu habis selesai sholat baik. Nah, jadi jam 10 lah dia rias, habis sholat dia rias lagi. Nah, seperti itu. Jadi riasnya 2 kali. Ya, biar tidak merusak. Ya. Yang kedua yaitu diperbolehkan jamak. Dia diperbolehkan jamak. Jangan sampai meninggalkan. Kalau dia meninggalkan bighairi sabab, tanpa ada sebab yang tiba-tiba dia tinggalkan gitu saja, walaupun dia awalnya itu resepsi ya, kemudian ditinggalkan zuhurnya, tinggalkan asar, ditinggalkan sampai maghrib misalnya, haram hukumnya, tidak boleh, dosa dia. Hukumnya adalah berdosa. Tapi kalau dijamak boleh. Kalau dijamak itu diperbolehkan, diperbolehkan. Ya, dijamak diperbolehkan. Oleh sebab itu, ketika kita mengadakan resepsi, yaitu paling hati-hati adalah nanti mentakhirkan sholat. Tapi ingat, ketika mentakhirkan sholat ini dengan catatan ketika waktu zuhur diniatkan dalam hati, ketika adzan Allahu Akbar diniatkan dalam hati bahwasanya nanti saya menjamak takhir ini di waktu asar. Itu yang paling penting. Dan sekarang alhamdulillah resepsi-resepsi yang ada di mana-mana itu asar sudah selesai ya, asar sudah selesai ya.
Itu mungkin jawaban dari kami, karena itu ada pernah hadis Rasulullah SAW yang pernah menjamak sholatnya tidak dalam kondisi apapun. Kalau kodok tidak boleh, kodok tidak diperbolehkan, karena ini bukan pembahasan masalah kodok. Kecuali kalau dia meninggalkan misalnya maghrib, duhur, asar, ketemu maghrib, maka dia kodok kali itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia hanya meninggalkan satu sholat, ketemu ke sholat berikutnya, dia cukup untuk jamaah. Ya. Allah a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin bisa disimpulkan tidak terbatas dengan satu kondisi Ustadz ya. Mungkin bisa diaplikasikan dengan kondisi-kondisi yang lain Ustadz ya. Betul, betul. Mungkin ini ada lagi pertanyaan yang masuk dari Rusia Ustadz, yang sudah kami kumpulkan sebelum kita mulai kajian. Bagaimana mungkinkah untuk berwudu dengan salju Ustadz? Jelasin Ustaz. Baik, boleh nggak berwudu dengan ma'ul barid ya dikatakan nih, atau para ulama-ulama di Indonesia nih menerjemahkan kalau fikih-fikih klasik itu dengan air salju atau ma'us silj ya. Padahal itu air es, kemudian diterjemahkan air salju gitu ya. Bagaimana, boleh apa tidak? Boleh. Jadi berwudu dengan pakai air salju itu diperbolehkan oleh para ulama, diperbolehkan, boleh. Jadi pakai air salju itu boleh, ya. Pakai air salju itu diperbolehkan. Dan itu ada pembahasan di dalam kitab di awal-awal bab air itu Anwa'ul Miyah. Ada macam-macam air, ya. Nah, di situ ada namanya ma'us silaj ya, ada ma'ul bardi. Nah, di situ ma'us silaj diterjemahkan sebagian ulama itu sebagai air salju. Jadi diperbolehkan berwudu dengan pakai air salju, boleh. Karena kalau keluar dia kedinginan ya, bukan wudu pakai air salju boleh. Perbolehkan. Dan ingat di sini wudu kalau dengan pakai air salju tidak harus wudu seperti air biasa. Ya, jadi wudu cukup dengan anggota yang wajib. Kan dikatakan dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kemudian diusap saja ke kepalanya. Ini cukup sekali. Cukup sekali. Sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali ulama Syafi'i yang mengatakan hukumnya makruh hukumnya. Jadi kalau berwudu kalau pakai ma'us silaj ya, air salju ini boleh sekali saja. Yang wajib saja diambil, yang wajib. Kemudian tangan, ya, mengusap tangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian di sini ditafsirkan oleh sebagian para ulama Syafi'iyah, walau kana syi'ran wahidan, walaupun satu helai rambut sah hukumnya. Makanya di sini dikatakan kalau kita membuka tafsir Al-Alusi atau tafsir apa namanya? Tafsir Al-Kabir ya, di situ ada ulama mengatakan wamsahu bi ru'usikum, kata ba di situ. Ba di situ kalau dalam mazhab Malik diartikan ba'u namanya ba'u ba'diyah, maka wajib dibasuh semuanya kalau mazhab Malik gitu. Ini berlaku kalau kawan-kawan di Sudan. Kemudian ada mazhab Hambali mengatakan ba di situ namanya ba'ul ilsaq, ba yang difungsikan untuk menempel. Maka salah satu makna ba di dalam bahasa Arab, di dalam kitab Jauharul Arab dikatakan ba'ul ilsaq. Ilsaq itu artinya yang menempel. Alat yang digunakan untuk mengusap kepala ini ada tangan yang menempel, maka yang wajib dibasuh 1/4. Ini dalam mazhab Hambali. Makanya sebagian mazhab Hambali yang di mana-mana itu mengusap seperti ini. Nah, kalau mazhab Syafi'i berbeda. Ba di situ disebut namanya ba'u ba'diyah namanya. Kenapa disebut ba'u ba'diyah? Ba'u ba'diyah artinya ba sebagian. Makanya logika yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan apa? Ketika ada kotoran ini melekat di sini, apakah diusap semuanya? Tidak. Yang diusap adalah bagian yang kotor saja. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan walau kana sya'ran wahidan, walau satu helai rambut sah hukumnya. Maka dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Kemudian baru mengusap kaki. Ya itu ya. Makanya wudu dengan air salju itu diperbolehkan ya bagi kawan-kawan yang ada di Eropa ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ini mungkin kita bisa, sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kita rangkum dari link Google Form yang kita bagikan sebelumnya, tapi mungkin ini kita bisa berpindah ya dari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin bisa kita gabungkan pertanyaan Ustadz biar satu waktu. Yang pertama tentang berzikir dengan tasbih Ustadz, legalitas dalam agamanya itu gimana? Pembenarannya dalam agama. Itu yang pertama Ustadz.
Karena memang ada yang mengatakan tidak boleh. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya ini dari kawan-kawan Rusia ini. Tapi ada Rara Godwin. Jadi katanya dia posisinya sekarang di Rusia. Jadi pas winter atau musim dingin ada kelas seharian. Mungkin perkuliahan seharian. Berangkat pagi masih gelap. Pulang udah gelap juga. Itu sholat zuhur, asar, maghribnya apa sah-sah aja kalau dikodok satu waktu, Ustaz? Mungkin bisa dipahami, Ustaz? Ya, baik. Ya. Oke, itu yang ini masih berkaitan dengan sholat lagi, Ustaz. Mungkin bisa kita gabungkan. Tapi yang pertama, ya mungkin bisa setelah ini, Bu ya. Setelah ini. Oke, itu yang pertanyaan. Mungkin ini ada sama Ustaz sholat juga. Mungkin bisa kita gabungkan pertanyaan ketiga. Tentang jamak tadi, mungkin menyambung masalah jamak. Jadi kan Muslim di sini minoritas. Yang saya alami itu masalah waktu sholat. Sepertinya setiap kelas berakhir pula waktu sholat. Jadi gimana baiknya? Ini mungkin bisa digabungkan nih untuk sekali jawab aja mungkin Ustadz. Pertanyaan kedua dan ketiga. Yang pertama tadi masalah tasbih, pembenaran syariatnya, karena memang katanya pernah mendengar, mungkin ada kajian lain, tasbih itu tidak dibenarkan. Kedua masalah sholat tadi Ustadz. Karena masuk kelas, keluar kelas, itu ada beberapa sholat yang tertinggal. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah dikodok atau gimana? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah tasbih ya. Dikatakan Rasulullah SAW banyak beberapa hadis yang mengindikasikan tasbih. Contoh misalnya Nabi SAW hadis dari Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim, di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ke-500-an dalam Sahih Muslim, hadis yang ke-400-an. Dikatakan kan Nabi SAW ba'da dzukuri shalah, Nabi itu setelah selesai salat itu mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu dengan memang bertasbih menggunakan pertama jari. Maka di sini para ulama mengatakan dalam Sahih Bukhari dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab Fathul Bari, mulai tasbih itu dari mulai jari kelingking. Kelingking di sebelah sini. Jadi jari kelingking 1 2 3 4 5 6 7. Kan jari kita ini punya ruas-ruas 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 4 28. 28 tambah ini. 28 29 30 31 32 33. Jari-jari kita makna 33. Ini zikir yang utama dengan pakai jari. Yang kedua kemudian dikatakan hadis yang lain Rasulullah SAW itu bertasbih dengan pakai bil ahjar, dengan pakai batu. Jadi ngitungnya pakai batu. Ya. Kemudian untuk memudahkan ini sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah periwayat hadis terbanyak. Itu meriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah itu menyimpulkan apa? Tasbih. Menjahit pakai simpul gitu, membuat tasbih dengan pakai simpul sampai 1000 simpul. Ya, sampai 1000. Jadi dulu tasbih itu 1000. Makanya ada tasbih, coba saya ambil tasbih. Ada contoh tasbih. Kenapa tasbih itu di atas itu ada 10? Ada tasbih itu kan 100. Kalau di beberapa negara itu atasnya 10. Nah, ini saya ambilkan ini contoh ada satu tasbih kita. Ini baik di Mesir maupun di Sudan, ya. Ada tasbih kayak gini, tasbih ya. Di atasnya ini ada 10. Kalau nggak di sampingnya ini 10. 10 ini maksudnya kalau ini kan 100. 100 kalau diputar 10 kali itu 1000 maksudnya. Itu adalah 1000. Bilang 1000. Dan ini pertama kali dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka nanti di dalam Imam Suyuti itu punya kitab musalsalat, ada namanya hadis musalsal al-mutadawil bitasbih namanya. Cara menggunakan tasbih yang benar. Itu ada musalsalnya, ada hadisnya. Jadi hadis tasbih ini ada hadis musalsalnya. Itu langsung dari Rasulullah SAW. Saya ini ada sanad tentang hadis penggunaan musalsal. Mutadawilah. Jadi benarnya ini menggunakan tasbih bagaimana? Apakah kayak orang toreko itu kan gini kan? Diputar-putar baik kan? Enggak kena. Ataukah satu-satu? Nah, ini yang benar. Ya, ada yang benar. Ini menggunakan petikan tasbih yang benar. Ini ada musalsalnya. Ini dari Imam Suyuti. Yang dari Imam Suyuti yang bersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi makanya tasbih itu diperbolehkan karena ini alat untuk memudahkan.
Kalau kita nggak pakai tasbih misalnya nih zikir mau 1000 lupa nanti nggak pakai. Ya ini untuk memudahkan kita. Jadi tasbih ini diperbolehkan bahkan ada musasana. Kemudian bagaimana ada kelas, ada belajar. Ada belajar karena mungkin waktu kita repot dan banyak kita ini minoritas, kemudian waktunya lewat 3 waktu saat maghrib. Bagaimana, boleh nggak ini dikodok? Boleh. Ya, boleh dikodok. Kalau memang nggak bisa keluar kelas, boleh nggak apa, diperbolehkan. Diperbolehkan kalau makanya ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim, Imam Ahmad mensahihkannya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah masalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di mahkamah yaumul hisab bertanya, "Undur ila hada abdi." Tanya hamba fulan ini. Fulan ini bagaimana? Salat utama amla? Salatnya sempurna apa tidak? Kalau salatnya tidak sempurna, undur ila tatawwu'iha, maka lihatlah kepada salat sunnahnya. Kalau salat sunnahnya baik, maka silakan dia ditambah. Maka bagi kawan-kawan yang di Eropa yang ini susah keluar ketika dalam kondisi yang seperti ini, maka selain dia mengkodok sholatnya diperbolehkan, yang kedua perbanyaklah sholat sunnah di sela-sela Anda ketika sedang santai. Ya qobliyahnya diperbanyak, ba'diyahnya qobliyahnya dimaksimalkan, ba'diyahnya dimaksimalkan, duhanya dimaksimalkan, sholat malamnya dimaksimalkan. Ini untuk menutupi sholat-sholat kita yang dikodok. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga riwayat Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, ini untuk pertanyaan yang kedua maupun yang ketiga ya. Allahu a'lam bishawab. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang kita respon dari audiens ya. Kita masih memiliki beberapa pertanyaan dari yang kita rangkum dari Google Form. Terakhir dari Ibu Marvianti, mungkin bisa menanyakan pertanyaannya. Singkat, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sering ditanyakan oleh jamaah kepada saya seperti ini. Dia pernah mendengar tentang cara berwuduk itu yang bolak-balik, seperti kita setelah mati Bu, mati itu ya, tolong dihidupkan. Tolong dihidupkan Bu. Mungkin itunya. bisa dihidup. Nah, dah. Mati lagi. Dihidupkan lagi Bu. Dihidupkan lagi Bu. Dihidupkan. Mati itunya. Itunya mati. ya. Jadi orang yang telah berwuduk udah selesai sampai membersihkan kaki, kemudian pas mau jalan masuk lagi air ke mulut. Ini apakah batal wuduknya atau gimana gitu? Ini sering ditanyakan juga. Kemudian yang pastinya hadisnya itu seperti apa? Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak? Dengar. Ya. Dengar. Ya. Kita jarak jauh juga. Iya. Yes. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Ustaz. Baik, tentang masalah wudhu bolak-balik habis selesai membasuh kaki, kemudian keluar dari wudhu, kemudian ada air yang tertelan, apakah batal? Tidak. Kenapa? Karena al-aklu wasyurbu tidak membatalkan wudhu, makan minum tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu salah satunya adalah makharaja minas sabilain, yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudhu. Rih, kentut, membatalkan wudhu. Menyentuh yang bukan mahram batalkan wudhu, menyentuh kemaluan batal wudhu. Nah itu membatalkan wudhu. Sedangkan makan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi makan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak apa-apa, boleh. Tidak apa-apa. Makanya kecuali kalau dia was-was. Kalau dia was-was, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau ada orang was habis wudhu misalnya, ada seakan-akan terasa ada yang keluar dari kemaluannya misalnya. Dia yakin tuh nggak keluar. Entah kencing nggak keluar, maka Nabi mengatakan cukup di rishahu ila izari, cukup dipercikkan ke sarungnya atau ke ininya, ngambil air dipercikkan saja, dan itu dianggap sudah suci. Itu bagi orang yang sering was-was. Nah, bagi orang sering was-was, itu ada dalam kajian fikih 4 mazhab dan disepakati oleh para ulama. Allah a'lam bishawab. Iya Ustaz.
mungkin ini datang dari Rusia, langsung dari ketua IDM kita Ustadz. Karena beliau alhamdulillah hadir, mungkin langsung ditanyakan dan langsung dideskripsikan. Ini ada 2 pertanyaan yang kami tampung dari beliau. Silahkan, Pak Ketua kita. Kalau boleh diingatkan, saya agak lupa pertanyaannya. Yang tentang ketika sholat mungkin di kampus, tapi ada perempuan yang menyentuh. Oh iya, yang itu. Masih ingat? Ya, yang satu mungkin lagi bisa dideskripsikan lebih. Yang satu lagi tentang ketika di stasiun. Oh iya. Apakah nunggu berhenti ketika pemberhentian wudhu, ataukah apakah dimungkinkan untuk bertayamum? Oh iya, oke. Terima kasih. Makasih Kando. Suara saya kedengaran Ustaz ya? Oke. Jadi begini Ustaz, maksud dari pertanyaan saya, konteksnya itu, kalau kita berbicara konteks kan, kalau kita konteksnya berbeda nanti beda lagi gitu. Konteksnya ini Ustaz berdasarkan pengalaman pribadi Ustaz gitu. Waktu itu kelas, kayak kata teman saya tadi, si Rara tadi, kita lagi kelas dan waktu itu bingung kan mau sholat di mana gitu. Karena kalau balik ke asrama habis waktu sholatnya gitu. Karena waktu kalau kita musim dingin itu cuma 2 jam, zuhur 2 jam, asar 2 jam, maghrib 2 jam. Nah gitu. Jadi rentangnya sangat sedikit. Itu pengalaman ketika saya sholat di belakang itu ada, saya nggak tahu entah itu perempuan entah itu laki-laki, tapi bisa saja lah itu perempuan gitu ya. Memegang pundak saya ini ya, maksudnya mungkin ngapain sholat di koridor gitu ya gitu. Nah itu gimana sholat saya Ustaz? Apakah sah atau tidak gitu. Terus yang kedua tadi konteksnya ketika kita misalnya sedang dalam perjalanan gitu Ustaz ya, entah dalam kereta entah apa gitu ya, itu kita waktunya sholat tuh mepet gitu ya. Balik lagi pada musim tadi begitu. Makanya di Indonesia itu berkahnya luar biasa. Itu apakah kita harus tunggu sholat terus jamak, atau kita misalnya wudhu atau misalnya bertayamum gitu Ustaz dengan debu di kursi-kursi kereta gitu. Mungkin itu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan pertanyaannya Ustaz, menyambung berkenaan dengan tayamum. Ini ada kawan-kawan bertanya, itu kapan saja sih yang dimungkinkan atau dibolehkan atau dibenarkan dalam syariat bertayamum sebagai pengganti dari wudhu? Nah, itu saja Ustaz. Silahkan Ustaz. Baik, yang pertama tadi gini, di dalam mazhab Syafi'i yang batal, kalau mazhab lain soalnya Imam Malik itu membolehkan ya. Kalau mazhab Syafi'i yang batal itu kalau sentuhan bi ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Karena ada penghalang kan, pakai baju kan, apalagi musim dingin. Pakai baju enggak? Pakai baju kan, disentuh itu pakai baju. Pakai kan? Pakai. Memakai baju kan? Pakai. Karena pakai itu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa gitu kan? Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau misalnya langsung. Mungkin karena antum ya, karena saya tengok kan agak nganang dikit, jadi mungkin ngefan sama antum gitu. Jadi ngefan sama antum, jadi dia pengen nyentuh kan gitu kan. Atau yang kedua, kita husnudzon. Boleh jadi itu muslim kan, mau laki-laki mau makmum kepada antum gitu ya. Mau makmum kepada antum, kita husnudzon saja. Jadi kalau masalah batal tidak membatalkan, karena dia tidak menyentuh langsung, kecuali dia menyentuh secara langsung, kan nggak menyentuh itu, baru menyentuh di bahunya saja, kan kena baju kan, kena baju ya. Nah, gitu ya, jadi tidak membatalkan. Ya. Yang kedua, memang gini, memang para ulama berbeda, karena kita kan sudah mengatakan kita bermadzhab Syafi'i kan, memang berbeda kalau madzhab Malik. Karena makanya ada hadis riwayat Imam Muslim mengatakan kan Nabi SAW yuqabbiluni inda kulli ilal masjid. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan Nabi itu setiap mau ke masjid mencium saya katanya gitu kan. Maka dipakai madzhab Malik, maka madzhab Malik itu bersentuhan tidak apa-apa. Maka kalau dulu saya ingat betul ketika kuliah S2 di Sudan dulu ya, kawan-kawan itu separuh perempuan itu minta salaman terus gitu, setiap hari minta salaman. Saya bilang jangan itu ya, saya madzhab Syafi'i. Mohon maaf, bukan mahram. Ya, bukan mahram ya. Bahaya saya bilang. Jadi setiap hari minta salaman ini. Jadi dalam konteks bermadzhab Malik. Maka oleh sebab itu untuk kehati-hatian kita pakai madzhab Syafi'i. Nah, yang kedua tentang masalah tadi. Kita tengok dulu jaraknya. Kalau kita jamak kan gini. Kalau dia qashar itu berhubungan dengan jarak yang kita tempuh. Itu kalau qashar. Kalau jamak tidak harus. Itu jamak. Rumusnya itu. Kalau qashar itu berhubungan dengan jarak tempuh.
Misalnya kita bepergian di atas 86 kilo. Itu boleh langsung dijamak, boleh. Di qasar boleh. Itu kesepakatan para ulama mazhab. Tapi kalau jamak, ini ada beberapa kondisi yang diperbolehkan. Contoh misalnya sakit yang nggak sembuh-sembuh, boleh dijamak sholatnya. Boleh. Kemudian yang kedua, bagi perempuan yang anaknya banyak, susah ini, mau ditinggal sholat, nangis, tinggal sholat, nangis, boleh dijamak sholatnya. Gitu ya. Jadi yang ketiga, ketika ini sedang musafir itu boleh dijamak sholatnya. Jadi ingat, jamak berbeda kondisinya dengan qasar. Jadi kalau jamak itu seperti itu. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya waktu yang pendek, sedangkan jarak tempuh kita ini, yang pertama boleh dijamak, diniatkan jamak boleh, diniatkan jamak boleh, ya, diniatkan jamak boleh, gitu ya. Jadi Islam itu sangat mudah sebenarnya. Kalau kita tidak sempat, kita jamak itu boleh, ya. Itu jamak itu tidak berhubungan dengan jarak, tidak. Kalau kita dalam kondisi tertentu yang tidak bisa, kemudian mengharuskan kita harus bepergian dan tidak bisa, kecuali para ulama mengecualikan kalau bepergiannya tujuannya untuk maksiat, nah tidak boleh. Ya, misalnya bepergian ke mana gitu kan, ke kalau di Amerika ke Hawaii misalnya, ke pantai Hawaii, nah, untuk maksiat di sana tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya benar, tidak ada masalah, tidak ada masalah, itu boleh dijamak sholatnya, boleh dijamak sholatnya. Jadi tidak perlu tayamum, tidak ada masalah, itu ya. Jadi boleh dijamak sholatnya. Dan itu perbedaannya ya. Kalau jamak dengan qasar. Kalau qasar berhubungan dengan jarak tempuh minimal 86 km. Tapi kalau jamak tidak harus. Jamak tidak harus. Ya. Maka ini keindahan dalam Islam. Bayangkan. Allah mengatur syariat sampai seperti ini karena sayangnya kepada kita. Kalau tidak bisa lengkap ya dijamak. Gitu kan. Artinya apa? Jangan sampai kita ninggalkan sholat. Itu baik. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang terkait boleh tayamum. Yang pertama, bagi orang yang sakit, khawatir kalau misalnya sakitnya menambah parah, itu boleh tayamum. Ya, musafir misalnya dalam keadaan musafir yang jauh boleh bertayamum. Seperti kayak kita di Indonesia mau ke Saudi itu kan jaraknya jauh sekitar 9 jam, boleh tayamum. Saya nggak tahu ya perjalanan Jambi ke Rusia berapa jam. Saya kurang tahu ya Jambi ke Rusia. Tapi kalau sini ke Rusia berapa jam? Jambi ke Rusia berapa jam? Itu kalau naik pesawat semuanya sekitar 17, Ustaz. 17 jam, jauh nih nih. Transit dulu. Nah, itu boleh. Nah, itu musafir boleh sholat pakai tayamum, itu boleh. Dan musafir. Ya, yang kedua dukhul waktu sholat. Nah, boleh yang kedua ketika masuk sholat. Nah, seperti tadi kondisi tadi. Boleh dijamak pun boleh, sebenarnya yang kedua boleh pun ditayamum. Ketika sudah masuk sholat nggak ada air, mau nyari air nggak ada, mau yang lain sebagainya, boleh. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam Syafi'i boleh. Ketiga, ketika faqdil ma, ketika air itu nggak ada lagi, sudah mencari ke sana kemari nggak ada air, ke sana kemari nggak ada air, nah, baru kemudian ini boleh kita bertayamum. Yang terakhir, karena itu ada kebutuhan kita menggunakan air. Takut kalau kita gunakan air ini, ya kebutuhan mendesak, ya qada'il masah. Karena kebutuhan yang mendesak. Kalau kita gunakan air ini, khawatir kita nanti haus, khawatir kita nanti kelaparan dan lain sebagainya. Maka khawatir kita kehausan dan lain sebagainya. Maka ini diperbolehkan untuk tayamum. Ini hal-hal yang diperbolehkan untuk tayamum. Ya. Jadi artinya apa? Islam itu sangatlah mudah, Islam itu sangatlah indah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Oke. Sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, cuman keluar dari tema kita, Ustadz. Boleh, enggak apa-apa. Dan juga, enggak apa-apa, Ustadz ya? Boleh, enggak apa-apa. Nah, mungkin kalau memang kebetulan yang bertanyanya langsung menyaksikan kita di sini, Ustadz, dan live, atau mungkin langsung tanyakan ya, Bang Fikri. Mau tanyakan langsung, Bang, atau gimana nih, Bang? Biar lebih menjelaskan permasalahan itu seperti apa. Jadi konteksnya bisa. Ya, silakan, Bang. Tanyakan langsung dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana lagi di kantor agak ribut juga.
mau nanya mengenai bagaimana hukum apabila kan menuntut ilmu tuh wajib gitu Ustaz. Jadi tapi dihalangi oleh pihak keluarga saat mau berangkat gitu dengan alasan disuruh untuk melanjutkan di sini di Jambi gitu. Bagaimana Ustaz? Sudah Halo? mau bikin? Sudah, Oke. sudah. Mungkin bisa saya tambahkan Ustaz ya, biar masalahnya lebih kompleks dan komprehensif. Jadi misalnya begini Ustaz, katakanlah saya misalnya nih, katakanlah saya ibu saya itu berorientasi anaknya misalnya jadi PNS atau jadi pengusaha. Latar belakang umum lah gitu, latar belakang umum, sedangkan anaknya ini mau mendalami agama. Nah, karena belajar itu butuh biaya, butuh dukungan, restu, terutama dari kedua orang tua ya, itu restu primer yang harus dipenuhi ya, biaya dan lain sebagainya. Nah, jadi keinginan dia itu terhambat. Yang awalnya minat dia pengen belajar agama, tapi arahan orang tua berbeda lagi. Dan di Jambi mungkin masih ada ya, kita harus menghadapi ya, orang-orang kayak saya ini harus menghadapi dengan kemauan kerasnya orang tua. Jadi susah untuk dilobi lah. Nah itu bagaimana Ustadz? Jadi keinginan kita dan keinginan orang tua itu kontradiksi justru. Silahkan Ustadz. Baik, di sini azan maghrib. Kita dengarkan azan bentar ya. Kita dengar azan bentar ya. Iya. Ya, di sini sudah maghrib. Kalau kawan-kawan di Sudan atau di Mesir mungkin masih jam 2 ya. Kalau di Eropa saya belum tahu jam berapa sekarang ini, tapi kalau di Sudan sama di ini mungkin si maghrib. Baik, saya jawab. Sebelum kita sambil menunggu sholat maghrib ya, iqamah. Gini, belajar itu wajib, taat kepada orang tua ini wajib. Dan ini pernah dirasakan oleh namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf murid terbaiknya Imam Hanafi. Dulu Abu Yusuf itu adalah jaga toko di pasar. Itu jualan daging ya. Jadi setiap beliau mau ke pasar itu selalu melintasi kajian Imam Hanafi.
Karena terus lewat terus kan, jadi dia akhirnya ketinggalan jaga pasar. Akhirnya maknya marah-marah. Karena Imam Hanafi tengok itu rajin, Abu Yusuf itu dipanggillah ke dalam, suruh ngikutin kajian di dalam. Maka Abu Yusuf Imam Hanafi mengatakan, kalau kamu serius nanti kamu akan makan dari faludaj. Faludaj itu dulu tempat makan untuk para raja. Itu faludaj namanya. Maka kemudian maknya bilang, ini zamannya Imam Hanafi ya, maknya bilang, kamu ini bohong, tidak mungkin anak saya bisa seperti itu, katanya. Anak saya ini orang biasa, kalau nggak jaga nggak bisa makan, gitu ya. Itu zaman Imam Hanafi, apalagi zaman sekarang, gitu. Jadi zaman Imam Hanafi itu sudah terjadi fenomena seperti itu. Jadi Imam Hanafi, ya kalau dulu memang beda ya. Memang kalau ustadz-ustadz di Arab dengan ustadz di Indonesia ini beda. Kalau ustadz di Arab itu, kalau maknya nggak sanggup biayain, dibiayai oleh kiainya kan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia nggak, kiainya yang dibayarin gitu. Ini kondisinya berbeda. Memang kita di Arab. Ya, karena oleh sebab itu, makanya didoakan nanti ada program-program entrepreneurship sehingga ada tunjangan pendidikan ini bisa dia mandiri secara baik gitu ya. Ini kan kita harapkan ke sana sehingga bisa membiayai seperti itu sehingga nanti nggak harus orang tua itu mengeluarkan biaya kan gitu kan. Kalau di Mesir kan gitu, di Saudi kan gitu ya, di Sudan orang-orang ngaji yang rajin ngaji kan dikasih kitab, dikasih Maidatur Rahman, dikasih ongkos duit kan gitu kan. Nah, kalau di Mesir kan gitu kan. Kalau di Indonesia kan enggak, di Indonesia itu ada kotak berjalan kan gitu ya. Nah ini kalau enggak ya ada ini ya. Itu kondisi kita memang berbeda. Ya. Nah, jadi akhirnya Abu Yusuf karena ketekunan dia ya, dia tetap jaga di pasar, ketekunan dia belajar. Akhirnya Allah takdirkan dia menjadi orang yang alim. Bahkan penyebar mazhab Hanafi itu beliau. Tonggaknya mazhab Hanafi itu adalah Abu Yusuf. Maka Abu Yusuf itu punya 12 karya Imam Hanafi. Ya, karya yang paling terkenal itu namanya Qadhi Qudat namanya. Ya, itu Abu Yusuf. Nah, makanya kemudian ketika zaman Harun ar-Rasyid, ketika Imam Syafi'i diangkat tidak mau menjadi qadhi, yang lain tidak mau, kemudian Abu Yusuf yang mau jadi qadhi. Maka ketika diundang ke istananya Harun ar-Rasyid, di waktu itu makannya semua berupa faludaj, maka Abu Yusuf senyum-senyum. Ini yang dikatakan kiai saya dulu. Maka Imam Harun ar-Rasyid berkata, kenapa kamu senyum-senyum? Apa yang saya dulu disampaikan kiai saya benar, bahwa saya sekarang dengan faludaj. Maka di sini bisa itu yang pertama ya. Jadi memang kita tidak akan bisa merubah satu mindset ya, mindset dengan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya Abu Bakar. Diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dia harus khidmah sama orang tuanya, dia nggak harus belajar keluar. Ya sekarang ini ya disempatkan sambil kerja, mungkin sambil belajar, sambil baca, sambil bertanya. Kan sekarang ada via fasilitas WA, tanya jawab kan gitu bisa sambil membaca mungkin bisa. Dari situ boleh jadi nanti kita khidmah sama orang tua, boleh jadi Allah futuhkan. Karena salah satu futuh ilmu itu dibukakan ilmu oleh Allah itu taat sama orang tua. Ya, nanti barangkali dengan taat sama orang tua difutuhkan ilmu yang lain gitu ya. Jadi jangan khawatir. Banyak ulama itu karena taat sama orang tua, seperti Imam Ahmad bin Hambal itu sampai nundah nikahnya. Imam Hambali itu baru nikah usia 44 tahun. Dia jualan ikan di pasar. Karena bakti sama orang tuanya. Bakti sama orang tuanya. Nunda nikah. Bukan hanya ilmu itu sudah. Nikah itu sudah. Karena bakti sama orang tuanya. Maka saya doakan. Semoga dengan nanti difutuhkan ilmu dari jalur yang lain. Difutuhkan ilmu dari jalur yang lain. Ya. Nanti kalau butuh buku apa, saya kasih lah. Saya buku bahasa Indonesia saya kasih. Kan bahasa Arab tidak bisa. Buku bahasa Indonesia saya kasih nanti saya kasih. Datang baik saya kasih. Ya, itu Allah. Baik, Allah. Baik. Syukron jazakallah. Ya. Ya mungkin karena kita dibatasi dengan durasi ya. Sebenarnya saya yakin kawan-kawan ini menyimpan di benaknya banyak sekali problem-problem yang dihadapi, kesusahan-kesusahan beribadah yang dihadapi yang perlu solusi ditanyakan ke Ustadz. Tapi karena mungkin durasi juga, karena kita sudah menganggarkan waktu untuk menghentikan dengan terpaksa acara ini di waktu sekarang. Mungkin kawan-kawan semua saya rasa bisalah mengambil kesimpulan, bisa memberikan catatan-catatan sendirilah dari apa yang disampaikan Ustadz, mana yang dimungkinkan untuk ditinggalkan, mana yang dimungkinkan untuk diganti, mana yang
ini boleh, mana yang itu tidak boleh. Kawan-kawan mungkin sudah menyimak, tidak perlu disimpulkan lagi oleh moderator. Tapi ada satu hal yang saya sampaikan, yang perlu saya rasa saya sampaikan. Tadi beliau juga mengutip Syekh Ali Jum'ah, yang mana kalau di Mesir Syekh Ali Jum'ah itu gurunya para guru, artinya datuknya para guru. Beliau sering dalam berbagai kitab beliau, dalam berbagai seminar-seminar, kajian-kajian menyampaikan Islam itu akan dan selalu sesuai dengan tuntutan waktu, kondisi. Itu kurang lebih apa yang disampaikan beliau. Jadi Islam bakalan selalu bisa menyesuaikan. Islam bakalan selalu eksis sepanjang waktu. Mengutip dari sebuah hadis yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwa Islam itu diutus dengan toleransi. Dalam hadis yang lain juga, riwayat yang lain, atau dalam bentuk yang lain, disebutkan bahwa aku, yaitu Rasul, itu diutus dengan samhah. Oleh beberapa ulama, samahah ini diartikan dengan toleransi. Artinya memungkinkan untuk adanya alternatif lain kalau sesuatu yang digariskan tersebut, sesuatu yang sudah digariskan di awal tidak mungkin dikerjakan. Nah, itulah tujuan kita, kajian kita kali ini, mencari solusi karena sudah melewati durasi ya, saya persingkat. Dan terakhir saya sampaikan beribu-ribu ucapan terima kasih kepada panutan kami, tuan guru kami, idola kami, kepada kawan-kawan semua yang sudah berkenan mengisi, memeriahkan kajian atau seminar kita pada kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan berbagai macam kegundahan hati bisa terselesaikan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Faizal Rofi, dan juga terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Zainul Arifin. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang sudah beliau paparkan bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya sebelum kita tutup acara kita, mari kita dengarkan pembacaan doa. Dalam hal ini langsung dipimpin oleh pemateri Kiai Haji Zainul Arifin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم يا الله اصلح الدنيا التي فيها معاشنا واصلحنا اخرة التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة في كل خير، واجعل حياة زيادة في كل خير، واجعل حياة زيادة في كل، واجعل موت راحة من كل شر. اللهم يا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا فقيهنا في الدين وعلى التأويل، وفقيهنا في الدين وحبب الناس. اللهم افتح لنا نفوذ العارفين، وافتح لنا نفوذ العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر لنا أمور العسير، ويسر لنا أمورا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورا في جميع الأحوال وجميع الأمور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا خيرات قريبا سيئات بعيدنا. اللهم واجعلنا من المخلصين المخلصين ومثبتنا وثبتنا وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. فضل الله سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan terima kasih dengan kawan-kawan sekalian. Semoga nanti kami bisa berkunjung lagi ke Mesir, berkunjung ke Rusia, berkunjung ke Maroko. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kami ada trip, kalau selesai corona ini kami memang rencana ke Maroko, kemudian ke Mauritania sebentar. Insya Allah nanti kita jumpa di sana. Semoga COVID-nya cepat berlalu dan kita segera nanti dipertemukan di majelis ilmu yang barokah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, kajian fikih tematik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Zainul Arifin yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada kajian tematik Divisi Agama Ikatan Diaspora Muda Jambi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri acara kita ini, maka kita tutup dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kawan-kawan mungkin untuk stay sebentar di Zoom karena kita ada sesi perfotoan. Mungkin dalam hal ini bisa dipimpin langsung dengan saudari Puput. Cek, saudari Puput mungkin bisa diatur bagaimana sesi perfotoannya. Oke, baik. Suara Puput dengar ya? Dengar, jelas. Oke. Izin masuk Ustadz Zainul Arifin. Oke, kita ambil ya foto. Mungkin kawan-kawan yang belum hidupin kamera, silahkan dihidupkan. Oke, baik. Oke, ini untuk slide pertama ya. Saya izin ambil dulu. Satu. Oke. Boleh nampak senyumnya manis. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Sekali lagi ya. Untuk slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah berakhir sudah kajian tematik kita via virtual pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Tidak lain tidak bukan ini dari diri saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, sana. Saya pamit undur diri. Live-nya di mana ya? Sudah mati. Terima kasih. Makasih banyak Ustadz. Mudahan bisa bergabung lagi kami dengan Ustadz menyimak kajian-kajian Ustadz. Masih juga pada kawan-kawan semua dari Sabang sampai Merauke, dari Papua Nugini sampai Afrika Selatan. Mungkin bisa kita simak kajian selanjutnya 2 bulan lagi tentang muamalat, tentang perbankan, tentang asuransi, tentang lain-lain sebagainya. Tergantung request pertanyaan dan isu-isu yang bakalan dibahas. Itu 2 bulan. Silahkan keluar yang mau keluar.